Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, what's up? Welcome to our channel. Topik kita pada hari ini adalah mengenai Alcord. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu Alcord dan mungkin juga sudah melaksanakan atau mempraktekannya langsung di lapangan. Namun sebagian lagi masih bingung dan mungkin masih asing dengan kata Alcord ini. Dan untuk itu, untuk kita sama-sama memahami mengenai Alcord ini, kita akan mempelajarinya mulai dari definisi, dasar hukum, dan bagaimana pelaksanaannya serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad ini. Dan untuk itu, saya tidak akan sendiri dalam menjelaskan akad ini kepada teman-teman semuanya. Nantinya saya akan ditemani oleh kedua rekan saya yang tergabung di tim 12, yaitu Nelpa Sartika dan Arnisa Siregar. Dan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah Fikih Muamalah yang dimentori oleh Ibu Ihdi Aini yang senantiasa selalu memberikan kami arahan dan bimbingan agar kami lebih mudah dalam memahami setiap materi dan pelajaran. Nah, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Bulkais dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Padang Sidimpuan. Dan untuk menghemat waktu, kita akan langsung masuk kepada topik yang pertama, yaitu mengenai definisi atau pengertian dari Alcord itu sendiri. Nah, secara etimologi atau bahasa, cord ini berasal dari kata koroda yang sinonimnya kotoa yang artinya menolong. Mengapa diartikan demikian? Karena orang yang memberikan pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada penerima pinjaman atau muktorid. Sementara secara terminologi atau istilah muamalah, cord ini adalah memiliki sesuatu atau hasil pinjaman dan dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya tanpa ada unsur tambahan atau nilai yang sama. Sementara secara teknis, Alcord ini diartikan sebagai akad pemberian pinjaman dari seseorang atau dari lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang penggunaannya dipergunakan dalam keadaan yang mendesak. Pengembaliannya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal akad ini. Dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsur maupun sekaligus, itu semua tergantung dari bagaimana kesepakatan kita di awal akad ini. Nah, untuk lebih mendalami mengenai akad Alcord ini, kita akan mengkajinya melalui sudut pandang para ahli fikih atau secara syar'i. Nah, kita akan mulainya dari sudut pandang para pengikut dari mazhab Hanafi. Ibnu Ibidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki seseorang lalu diberikan kepada orang lain dan dikembalikan kepadanya dalam baik hati. Sementara mazhab yang lain mengatakan, seperti mazhab Maliki, mengatakan bahwa cord ini adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga dan pengembaliannya dilakukan sama atau tanpa adanya unsur tambahan. Nah, sementara mazhab Hanafi mengatakan cord ini adalah pembayaran dari utang yang dipinjam oleh seseorang kemudian dikembalikan kepadanya sesuai dengan padanannya. Namun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Alcord ini adalah memindahkan kepemilikan suatu barang dan disajikan ia perlu mengembalikannya kepadanya. Nah, sementara dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antoni dalam literatur fikih klasik, Alcord ini dikategorikan sebagai akad ta'awi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau bisnis. Nah, untuk lebih memahami tentang definisi dari Alcord ini, dapat kita simpulkan bahwa Alcord ini adalah akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan. Dengan itu ia perlu membayar kembali atau mengembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Dan semoga teman-teman dari definisi ini dapat lebih memahami atau mendalami
tentang Al-Qur'an ini, dan untuk dasar hukum dari Al-Qur'an ini akan dijelaskan oleh rekan saya Nelpa Sartika. Kepada Nelpa Sartika, it's your time. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya tadi yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Sebelum kita masuk kepada membahas materi berikutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelpa Sartika, NIM 1940-2070, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, seperti yang sudah teman-teman sekalian ketahui, rekan saya tadi Ribalki sudah membahas tentang definisi Al-Qur'an. Di sini saya akan mencoba membahas tentang dasar hukum Al-Qur'an dan rukun syar' Al-Qur'an. Baiklah, dalil-dalil yang membahas tentang dasar hukum Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an. Adapun surah yang membahas tentang Al-Qur'an yaitu surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya, barang siapa meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan pahala yang mulia baginya. Selain surah Al-Hadid ayat 11, ada juga surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang meminjam di jalan Allah dengan baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti yang banyak untuknya. Baiklah, yang kedua Al-Hadis. Adapun hadis riwayat yang membahas tentang Al-Qur'an itu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi, yang artinya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjam muslim lainnya 2 kali kecuali satunya adalah senilai sedekah. Yang ketiga, dalil yang membahas tentang dasar hukum Al-Qur'an yaitu ijma'. Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qur'an itu boleh dilakukan. Sepakatan ulama ini didasarkan tentang rukun dan syarat Al-Qur'an. Adapun syarat Al-Qur'an yaitu yang meminjam haruslah yang berakal. Maksudnya meminjam tidak sah dilakukan apabila oleh anak kecil, orang yang tidak berakal atau gila. Harus ada serah terima atau qabul. Yang ketiga, objek yang dipinjamkan harus bisa dimanfaatkan tanpa merusak bentuk fisiknya. Rukun Al-Qur'an. Adapun rukun Al-Qur'an yaitu pemilik barang atau muqrid. Yang kedua, yang mendapatkan barang atau peminjam atau muqtarid. 3, serah terima atau ijab qabul. 4, barang yang dipinjamkan atau qard. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang praktek Al-Qur'an dalam lembaga keuangan syariah. Di dalam praktek Al-Qur'an dalam lembaga keuangan syariah ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu 1, pengaplikasian Al-Qur'an dalam perbankan, dan yang kedua, sumber dana Al-Qur'an. Di mana tahap yang pertama ini, pengaplikasian Al-Qur'an dalam perbankan ini, Al-Qur'an dapat diaplikasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan Al-Qur'an biasanya terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang terbukti loyalitasnya atau dapat dipercaya. Dan yang kedua itu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena dananya itu berbentuk deposito. Dan yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosialnya. Dan tahap yang kedua itu sumber dana Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an ini tidak memberi keuntungan finansial, dan pendanaan Al-Qur'an ini dapat dibagi beberapa kategori, yaitu yang pertama, Al-Qur'an yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, tidak berjangka panjang. Dan yang kedua itu Al-Qur'an yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, atau sedekah. Salah satunya itu pertimbangan dari pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhafu darain atau mengambil muharat lebih kecil.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.